banyak kaum muslimin yang dulu itu nggak tahu. Iya. Mau orang desa, mau orang kota nggak tahu, Ustaz. Iya. Kalau ternyata Yesus itu muslim. Iya. Apa dampaknya? Iya. Jangan cuma ngomong tentang perbandingan agama, ada nggak dampaknya? Iya. Kalau nggak ada dampaknya, tinggalkan. Kayak nama ditinggalkan. Harus ada dampaknya. Dampaknya apa? Mengembalikan pemahaman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, siang yang indah di Kota Malang, karena tidak sengaja hadir tuan guru kita Ustadz Rashid Said Talib. Banyak kita yang belum tahu kalau beliau ternyata siapa. Coba lihat wajahnya beliau di zoom Ustadz, di zoom. Coba tebak siapa beliau. Saya kasih jawaban, beliau adalah adik kandung dari kakak. Oh, Allahu Akbar. Kakak kandung dari almarhum Munir Said Talib. Munir Said Talib yang meninggal di dalam pesawat. Kemungkinan racunnya itu ditaruh di dalam Minuman. minuman, ya. Bukan makanan gitu. Ya bukan. Dan beliau tinggal di Kota Malang sini ternyata. Nah, hadir juga ada Ustadz Kainama. Ustadz Kainama di samping. Ketemu guru. Iya. Masya Allah. Begini. Sekarang beliau ini, Masya Allah ya, Ustadz Rashid ini kalau ada lembaga-lembaga yang butuh apa itu selalu tanggap beliau. Kayak misalnya contoh begini, ada ada wilayah di daerah Malang Selatan yang tidak ada sumber air, tetapi butuh untuk mengebor. Beliau nyari kayak gitu itu. Mana gitu. Nyari beliau. Jadi di Indonesia ini ada orang yang bagian nyari daerah yang tidak ada air, dibor sekalian, disurvei sekalian, langsung dibor. Nah, beliau ini Ustaz. Ada Ustaz, para kerjaannya kayak gitu. Kerjaan mulia. Iya. Air. Beliau misinya adalah misi seperti Utsman bin Affan. Baik, para penonton yang kami muliakan, tadi Ustadz Rashid bertanya kepada saya tentang apa sih dampak dari media sosial yang saat ini memberikan pekabaran tentang dakwah, terutama yakni perbandingan agama. Begini Ustadz, nanti saya izin Ustadz yang akan Ustadz berdua yang akan menyampaikan. Saya kasih contoh. Waalaikumsalam. Ustadz. Waalaikumsalam. Dari mana Ustadz? Dari Ar-Rahmah. Ar-Rahmah. Dari Hidayatul. Oh, Hidayatul. Oh, dari Ustadz Fahmi. Allah. Geng. Ingin katanya Ustaz, kali Oke. di pekerjaan. Boleh duduk sini? Boleh. Nggak apa-apa. Mari. Saya sambil lanjut ini kadung kameranya kadung nyala. Misalnya Ustadz Rashid, saya izin melanjutkan Ustadz. Misalnya Ustadz, banyak kaum muslimin yang dulu itu nggak tahu. Iya. Mau orang desa, mau orang kota nggak tahu Ustadz. Iya. Kalau ternyata Yesus itu muslim, Iya. nggak tahu Ustadz. Iya. Nabi Musa itu muslim. Iya. Kalau Yesus itu Markus 12 ayat 29. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Nabi Musa juga sama. Ulangan pasal ayat 4. Iya. Iya. Arba'ah. Nabi Musa menyatakan bahwa dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, satu, Echad. Yesus menyatakan, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Echad. Rasulullah itu menyampaikan juga, qul wallahu ahad.
diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan, katakanlah hai Muhammad bahwa Allah itu satu. Jadi ini meneruskan risalah dari Nabi Musa, Nabi Yesus dan seterusnya begitu. Termasuk Pak Bambang Nursena menyatakan bahwa kalau ada yang bilang Yesus itu Muslim dan para nabi itu Muslim, katanya para nabi terdahulu, tolong tunjukkan di mana prasasti yang menyatakan bahwa para nabi zaman dulu itu Muslim. Itu prasastinya Ustaz, Ulangan pasal 6 ayat 4. Iya. Yesus juga Markus pasal 12 ayat 29 Muslim. Daniel 9 Iya. nomor 3. Fawajjahtu wajhi ilallah. Udah itu aja. Banyak prasastinya. Iya. Iya. Baik. Ini dampak sosialnya adalah, dampak bagusnya, positifnya adalah masyarakat mengetahui kebenaran. Ya. Ustaz Rashid, mari silakan Ustaz. Terima kasih. Ya. Terima kasih juga dan bersyukur kita bisa berjumpa dengan Ustadz K, yang dimana kita dulu hanya melihat di YouTube aja, di Cimedia, tapi sekarang kita bisa langsung berinteraksi. Itu betul-betul kita syukuri dan kita akan manfaatkan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang memang harus dijawab dengan kondisi-kondisi gini. Kepentingannya adalah untuk memperbaiki dakwah ini ke depannya lebih baik, supaya lebih baik. Sekarang ini Masya Allah luar biasa baik informasi tentang Islam, tentang perbandingan agama itu luar biasa. Bukan hanya orang di pesantren, tapi anak-anak mahasiswa itu sekarang mengkaji itu semua. Ghirah mereka tentang ini sangat besar sekali, terutama oleh debater-debater Muslim, antum, Ustadz Nandar dan yang lain-lainnya. Nah, dalam hal ini perlu kita ada evaluasi, mengkaji efektivitas daripada dakwah itu. Apakah ini sudah menjadi sesuatu sesuai dengan keinginan kita, atau perlu ada peningkatan dalam hal ini, dalam berdakwah dengan dengan perbandingan agama ini. Tentu kita tidak boleh statis, tidak boleh statis, artinya ada kajian-kajian lebih lanjut untuk memperbaiki kondisi ini. Mungkin orang yang di dalam hal ini mungkin tidak terasa, tapi justru orang lain yang melihat itu perlu adanya peningkatan. Nah, oleh karena itu mungkin ini pertanyaan besar bagi antum, Ustaz, dalam hal ini. Pada dasarnya, Tuan Guru, setiap orang yang ada di lingkup seperti wahana YouTube gitu ya, tapi memperkenalkan diri dan dikenal oleh masyarakat luas sebagai apologet Muslim, istilahnya itu. Istilahnya apologet Muslim. Padahal sebetulnya istilah apologet ini hanya ada di kekristenan. Sekali lagi, istilah apologetika atau apologet, etika apologet. Apologet itu artinya sebetulnya menghindar. Apologet itu artinya dia menghindar, dia muter dari masalah. Nah, sebetulnya kurang pas juga kalau orang Muslim ada di YouTube, Ustaz Tuan Guru. Itu dia begitu ada pertanyaan dia hadapi itu dan dia tidak lari. Itu bedanya YouTuber Muslim dengan maaf ya, YouTuber saudara kita di orang bilang sekarang RT 16 karena memang mereka adanya di abad ke-16. 16 ya, kita harus jujur lah, karena mereka baru ada setelah Martin yang namanya Martin Om Luther ini bergerak ini. Jadi kalau Islam itu begitu ada pertanyaan tentang contohnya hadis, itu dia akan berusaha, dia akan bilang kalau dia tidak tahu, aku minta waktu, aku tanya guruku.
Artinya dia tidak lari dari masalah. Iya. Nanti aku akan kembali untuk masalah ini. Iya. Gitu. Tapi kalau di sana, kenapa istilahnya apologet? Karena begitu dipertanyakan, nggak usah jauh-jauh begini. Aku datang bukan untuk membawa damai. Iya. Matius 10:34. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang dan api. Dan aku akan berbahagia melihat api itu menyala. Yesus yang ngomong. Itu pedang rohani Ustaz. Ya oke lah. Pak Saifuddin yang ngomong sendiri ke saya. Iyalah. Ya berarti persembahan juga harusnya 10% itu rohani. Rohani. Gak usah amplop beneran. Mau nggak? Nah iya kan? Iya. Kalau dibilang itu rohani, hitan rohani, kurban rohani semua. Ya sekarang kembalikan lagi deh kalau gitu, termasuk amplopmu yang 10% itu. Kita bikin rohani aja. Gak usah amplop beneran. Aku telah serahkan 10% rohani. Gitu. Iya. Enggak. Saya minta tolong sama saudaraku tersayang Kristen Katolik. Jangan apa-apa dibawa ke rohani lah. Oke lah. Kita lihat konteksnya dari tekstualnya, linguistiknya, original teksnya, dan juga kontekstual satu perikop itu nggak ada hubungannya rohani. Beliau Isa bin Maryam, Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach bilang gini, aku datang bukan membawa damai. Iya. Rasulullah itu udah jelas rahmat itu udah pasti damai. Iya. Rahmatan lil alam. Dibuka dengan assalamah, keselamatan, dan assalam. Jelas. Kalau beliau jangan. Ada seorang murid lari-lari Ustaz. Iya. Orangnya kaya tapi masih muda, sekitar umur 31-32 tahun. Dia meneruskan kekayaan bapaknya, lalu lari menghadapi Yesus. Dia tarik Rabuni. Iya. Rabuni yang baik. Yesus bilang apa? Mengapa engkau panggil aku baik? Iya. Tidak ada seorang pun yang baik, Allah saja. Itu ingatnya cerita itu ya? Kamu nggak akan masuk surga, digituin. Lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada kamu orang kaya masuk surga. Habis itu ada cerita perempuan, anaknya sakit datang. Dibilang apa? Enggak lah, kesembuhan ini hanya untuk orang-orangku, nggak kayak kau, anjing. Iya. Iya. Itu damai DAMAI yang tadi saya bilang. Iya. Itu harus dilihat secara ini. Nah ini pertanyaan dari Ustaz sih, apa dampaknya? Iya. Jangan cuma ngomong tentang perbandingan agama, ada nggak dampaknya? Iya. Kalau nggak ada dampaknya tinggalkan. Kayak nama ditinggalkan. Nggak usah diajak lagi streaming sama Hagia Sophia. Nggak usah. Harus ada dampaknya. Dampaknya apa? Iya. Mengembalikan pemahaman toleransi di negara ini kepada tempat yang proporsional. Iya. Insya Allah ketika pemahaman toleransi antar umat beragama kembali kepada tempat yang proporsional, segala masalah utang-utang pemerintah serta masalah hukum yang belum terselesaikan, insya Allah ada di tempat yang proporsional. Ketika itu ada di tempat yang proporsional, itu semua bisa diselesaikan, insya Allah. Tapi kalau kayak begini, hubungan antar umat beragama aja dibawa lagi Ustazi. Kalau nggak ada ini keterangan-keterangan dari para apologet Muslim tentang Kristologi, dibawanya kemana Ustazi? Mayoritas, minoritas. Itu sasarannya. Sasarannya nggak yang muluk-muluk. Ini para misionari Kristen ini sasarannya bukan orang dibaptis. Saya ratusan ribu kali bilang sama Ustadz Ipung, Ustadz Ipung nggak usah pusing. Mereka tuh nggak ada niat untuk pencapaian tertingginya adalah orang dibaptis. Salah. Pencapaian mereka yang tertinggi adalah ketika orang Islam, garis bawahi ya, orang Islam bilang begini nih, Ustaz Afwan, orang Kristen baik ya, baik itu tuh gambaran tuh, kita tuh Tuhannya satu, semua agama sama. Pernah dengar nggak? Itu arahnya tuh, itu arah itu, hati-hati. Sasaran bukan orang dibawa ke kolam dicelup Ustaz. Bukan. Sasarannya apa? Orang Islam yang punya jabatan penting di Indonesia bilang, ngomong nih, untuk seluruh masyarakat Muslim dengar. Tuh lihat saudara kita baik, nggak ngebom rumah ibadah,
nggak ngusir orang lagi kebaktian, nggak diusir. Mereka mah sendiri aja menghargai orang Islam. Orang Islam coba lihat, langsung dibandingin kan? Iya. Ini pola Ustaz. Iya. Seperti you are in the games gitu. You are playing in the games. Orang Muslim banyak yang nggak sadar. Iya. Kita ini lagi diajak main di tengah lapangan Ustaz. Kita lagi main ini. Dan yang terjadi adalah kita lagi ngikutin rules-nya dia. Dia yang ngatur. Ya. Mereka akan buat gini, aku minoritas, aku tertindas. Coba, Ya. coba lihat. Ya. Di mana-mana di Bogor katanya diusir, di Lampung diusir. Ayo come on lah, orang nggak ada IMB kok. Ya. Kenapa larinya ke minoritas? Demikian Ustaz, insya Ya. Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada tambahan Ustaz? Anak kita sudah cukup, mungkin antum juga sudah ada waktu program yang harus segera nanti Ustaz kalau mau bicara? Ada yang ditambah. Cukup. Sudah. Baik. Alhamdulillah kehadiran para ustadz dari Ar-Rahman Hidayatullah. Nanti kita ngobrolnya. Mas. Oh, bukan Ustadz, di sini Batu. Oh, Batu. Nanti kita ngobrolnya setelah off kamera. Demikian, terima kasih. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.